Anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan berdoa dan mohon kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Adalah Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian, kita bersatu dalam doa dalam doa dan ibadah Yesus. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas segala hikmat-Mu yang boleh kami rasakan pada siang hari. Sekarang ini Bapak, karena kami melakukan kegiatan pembelajaran kami, kiranya Kau sertai sehingga belajar ini dapat berjalan dengan lancar. Sehingga doa kami dengan kebenaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat Yesus dari Asisi, doakanlah kami. Ya, baik, terima kasih. Ya, gimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Syukur Tuhan, semua kesehatan yang kita boleh alami saat ini semata-mata karena kemurahan dari Tuhan. Nah, gimana hari ini? Apa semua hadir? Semua hadir. Tuhan ya, semua sehat atau ada yang kurang sehat? Semua sehat? Nah, kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, seperti apa sistem pernapasan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bernapas. Dan memang bernapas ya, karena bernapas itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Nah, kalau bernapas itu prosesnya seperti apa atau apa yang kita lakukan? Menghirup udara. Baik. Ya, kita lihat untuk hari ini, ya, materi kita adalah sistem pernapasan pada manusia. Seperti yang ada pada slide ya. Ya, sistem pernapasan pada manusia. Apa tujuan dalam pembelajaran kita hari ini? Nah, ini yang terpenting. Ya, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita. Yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan yang dipanggil oleh LKPD, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pada sistem pernapasan dengan benar. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan yang dipanggil LKPD, peserta didik dapat menjelaskan pengertian respirasi atau pernapasan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, Pak, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut dengan benar. Kemudian yang terakhir, melalui kegiatan diskusi dan pengamatan serta kajian literatur yang dibantu LKPD, peserta didik dapat menganalisis bagian-bagian dan fungsi organ pada sistem pernapasan dengan benar. baik. Jadi itu ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya. Nah, profil pelajar Pancasila yang kita akan capai dalam pembelajaran kita, yang pertama adalah kreatif. Yang kedua apa? Yang ketiga? Nalar kritis. Ya, profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Nah, ada 6. Nah, katanya ada 6. Oke, di sini ada 3 ya. Nah, ini sebagai kami bersama ya. Bagaimana cara manusia mendapatkan oksigen? Nah, kira-kira kita sebagai makhluk hidup itu bagaimana caranya mendapatkan oksigen? Dengan cara menghirup udara. Udaranya dari mana?
dari lingkungan sekitarnya. Nah, bagaimana jika kita menahan napas? Apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas? Sesak. Ya, lama bisa meninggal. Iya. Kemudian apa nama-nama bagian organ tubuh dalam sistem pernapasan? Nah, walaupun kita belum pelajari, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira ada yang tahu organ-organ apa saja dalam proses pernapasan itu? Hidung, apa? Mandi, dan sebagainya ya. Oke. Terus apa fungsi bagian-bagian tersebut? Pasti tahu fungsinya ya. Misalnya rongga hidung, fungsinya untuk apa hidung? Tempat masuknya udara. Ya, kok masuk udara itu melalui apa saja oleh tubuh kita? Melalui hidung dan mulut. Oke, lebih jelasnya ya kita sama-sama lihat video dulu ya. Oke, kita lihat dulu videonya. Hai, perkenalkan, namaku Alve. Apa kabar kalian semua? Hari ini aku akan menjelaskan proses pernafasan pada manusia loh. Disimak ya. Pernafasan pada manusia adalah proses masuknya gas oksigen ke dalam tubuh kita dan diproses di paru-paru. Kemudian dikeluarkannya gas karbon dioksida setelah proses di dalam paru-paru selesai. Atau secara sederhana, pernafasan pada manusia adalah kegiatan menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida atau CO2. Dalam proses pernafasan, kita memerlukan alat pernafasan. Alat-alat pernafasan ini bisa kita singkat dengan hiteru, hi, hidung, t, tenggorokan, ru, paru-paru, hi, hidung. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai ketika udara melewati hidung. Di lubang hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus. T, tenggorokan. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati tenggorokan sebelum menuju paru-paru. Di tenggorokan udara melewati 3 saluran, yaitu faring, laring, dan trakea. Ru, paru-paru. Setelah di tenggorokan, udara akan menuju paru-paru. Namun sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran yang bercabang 2. Kedua cabang tersebut dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru sebelah kanan dan sebelah kiri. Bronkus bercabang-cabang lagi. Cabang yang lebih kecil disebut dengan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan uap air dengan oksigen. Setiap kamu bernafas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Oksigen itu kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Fase pernafasan pada manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernafasan. Inspirasi terjadi saat kita menghirup udara. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru kita. Pernafasan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Pernafasan dada mempunyai proses seperti berikut ini. Inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun, sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernafasan. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk mengendur atau disebut relaksasi, yang menyebabkan pengecilnya rongga dada. Pernafasan perut. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi sehingga posisi permukaan diafragma menjadi mendatar. Akibatnya volume rongga dada dan paru-paru membesar. Sebaliknya, selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi sehingga menyebabkan posisi permukaan diafragma menjadi melengkung ke atas. Akibatnya, volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Gangguan alat pernafasan dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan kuman penyakit. Penyakit yang menyerang alat pernafasan manusia antara lain influenza, flu burung, dan TBC paru-paru. Nah, oksigen tadi ini masuk melalui apa? Rongga hidung. Apakah hanya melalui rongga hidung? Tidak. Jadi melalui apa saja? Melalui rongga hidung dan mulut. Iya. Terus
Kira-kira kalau hidung dan mulut yang mana lebih bagus? Hidung. Hidung. Ya, kenapa katakan hidung? Karena ada lambung yang kalau misalnya ada jalan masukan atau makanan kotoran. Karena di dalam rongga hidung ada ya rambut di hidung untuk menyaring sehingga oksigen atau udara yang masuk itu aman. Seperti itu ya. Oke, karena saya lihat wajahnya ini agak-agak ini mungkin karena sudah siang ya. Iya. Oke, baik, kita berdiri dulu, kita sambil nyanyi ya. Oke. Nyanyi dulu sambil belajar. Napasan pada manusia dimulai dari organ hidung, ada lendir juga bulu hidung, sayang berfungsi untuk menyaring udara. Ada lendir juga bulu hidung, sayang berfungsi untuk menyaring udara. Ya, kita sebelumnya kan kita sudah membagi menjadi beberapa kelompok ya berdasarkan gaya belajar masing-masing. Ya, jadi silakan membentuk kelompok berdasarkan ya, kelompok yang sudah kita bentuk kemarin ya yang melalui asesmen gaya belajar ya diagnostik ya. Baik. Silakan dibentuk kelompoknya. Oke, baik. Jadi dalam pembelajaran ini nanti saya akan membagi lembar kerja pada peserta didik ya. Ya. Kelompok satu yang mana kelompok satu? Oh, ini kelompok satu, kemudian kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat ya. Oke, jadi kelompok satu tentang audiovisual ya. Oke, jadi ada pembelajarannya ya di dalam video. Ya. Iya, jadi sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk kelompok satu itu nanti mencari atau menginterpretasi tentang alat-alat atau organ-organ pernapasan pada manusia melalui video ya. Jadi nanti hasilnya didapatkan di APD. Kemudian ini adalah kelompok visual ya. Jadi menggunakan gambar nanti mengidentifikasi
identifikasi tentang organ-organ pernapasan pada manusia dan mekanisme pernapasan pada manusia. Kemudian ini adalah kinestetik, ya sama. Nah itu ada prosedur apa bisa diambil. Oke, dan ini ya, gunakan literatur atau buku teks. Ya, marnya. Oke, baik. Oke, ya, silakan dimulai. Ya, silakan diidentifikasi mengenai organ-organ apa saja di dalam proses pembelajaran, dalam proses pernapasan, kemudian bagaimana tentang inspirasi dan ekspedisi. Oke, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Ini kenapa? Boleh ditempelkan nanti digunting kemudian ditempelkan. Gitu ya. Maju ke depan, kelompok 1. Jadi kami akan presentasinya. Yang pertama, bagian-bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Jadi pada manusia itu kita memiliki bagian-bagian sistem pernapasan. Yang pertama itu rongga hidung, yang kedua laring, yang ketiga laring, yang keempat cadera, yang keempat bronkus, yang kelima bronchioles, yang keempat alveolus, dan yang terakhir Baik, yang kedua itu bagian D, rongga hidung. Rongga hidung itu sebagai tempat masuk dan udara. Di dalamnya terdapat rambut-rambut pendek. Padahal rambut ini menyaring masuk ke hidung atau kotoran yang masuk ke saluran darah. Di sini saya akan menunjukkan bagian-bagian proses pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung, kedua laring, ketiga laring, keempat radial, kelima bronkus, keenam bronchioles, ketujuh alveolus, kedelapan diafragma. Itu bagian-bagian dari sistem pernapasan. Selanjutnya yang akan itu fungsi-fungsi dari organ pernapasan. Yang bagian A adalah rongga hidung berfungsi sebagai tempat masuknya udara. Di dalamnya terdapat rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Alveolus, dan diafragma.
dari dua dulu, yaitu pernapasan dada dan perut. Yang membedakannya, pernapasan dada melibatkan otot-otot dan tulang rusuk, sedangkan pada pernapasan perut melibatkan otot diafragma dan otot inti lubang perut. Lalu fase pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua lagi, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara atau oksigen, dan fase ekspirasi yaitu proses pembuangan udara yang mengandung CO2 atau karbon dioksida. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi pada bagian pertama kami akan mempresentasikan atas bagian-bagian dari pernapasan manusia. Organ pernapasan pada manusia yang pertama adalah hidung, taring. Organ yang pertama hidung, taring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan diafragma. Itulah bagian-bagian pernapasan pada manusia. Selanjutnya, fungsi organ pernapasan pada manusia akan dijelaskan pada saya di sini. Oke, baik. Jadi dari bagian pernapasan yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung merupakan tempat masuknya udara. Di dalam rongga hidung tersebut terdapat rambut-rambut hidung yang bentuknya kecil dan pendek, tebal. Dari rambut pendek tersebut berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Ya, tepuk tangan. Baik, ya, terima kasih kepada semua kelompok sudah mempresentasikannya. Oke, jadi itu hasil dari mengidentifikasi dan menganalisis sistem pernapasan pada manusia. Tadi semua sudah bagus, ya hanya ada tadi yang kurang tepat ya, kita simpulkan bersama-sama. Iya, jadi itu tadi mengenai sistem pernapasan pada manusia. Oke, jadi proses pernapasan pada manusia seperti apa? Oke ya. Jadi organ-organ pernapasan pada manusia tadi apa saja? Nah, mulai dari rongga hidung, terus ke taring, terus ke taring, terus ke trakea, terus ke mana? Terus ke bronkeolus, terus alveolus. Kemudian mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan ada berapa? Ada dua. Satu apa tadi? Pernapasan apa? Dada. Iya. Dan pernapasan perut. Tadi pernapasan dada berhubungan dengan otot-otot antar tulang. Kalau pernapasan perut berhubungan dengan diafragma. Jadi tadi saya luruskan dari kelompok 3 tadi ya. Jadi kalau dia rongga dadanya mengembang karena otot antar tulang rusuknya berkontraksi, ya, jadi paru-parunya juga ikut mengembang. Jadi kalau mengembang berarti tekanan udara di dalam paru-parunya menjadi kecil. Karena kecil daripada tekanan di luar, makanya udara masuk. Seperti itu ya, inspirasi pada pernapasan dada. Itu ya, berhubungan dengan otot-otot antar tulang rusuk. Kalau pernapasan perut, berhubungan dengan diafragma. Kalau diafragmanya kontraksi, diafragmanya mendatar atau mengkur. Mendatar sehingga rongga dadanya membesar sehingga udara bisa masuk. Oke, baik. Itu pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti apa kira-kira kesannya hari ini di dalam proses pembelajaran? Seru, ya, semangatnya itu. Dan minggu depan, materi kita tentang sistem
ekspresi pada manusia. Ya, nanti Pak Guru berikan lempar refleksi ya, nanti dikerjakan setelah Oke, ya mungkin itu hari ini proses pembelajaran kita. Nah, nanti saya bagikan dulu untuk lempar refleksi kita untuk hari ini. Tolong dibagikan satu-satu. Diisi ya, diisi sesuai dengan ya kondisi saat ini. Itu tidak dinilai kok. Ya, artinya tidak diberi nilai salah atau tidak. Isi sesuai dengan apa yang dialami untuk memperbaiki proses pembelajaran Pak Guru ke depannya. Oke, nanti dikumpulkan ya. Oke, jadi kalau untuk hari ini sekian untuk pembelajaran kita. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Ya, sebelum kita akhiri, ya, minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Wah, ini, wah ada sudah di depan. Atau Airel, Airel ya. Maju, oke, silakan Airel. Mari teman-teman, Bapak Ibu Guru, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapak atas bimbingan-Mu dari awal pembelajaran hingga pada akhirnya. Sekarang Bapak, kami akan kembali ke rumah kami. Kiranya memberkati perjalanan kami dari sekolah hingga sampai di rumah dengan selamat tanpa kurang masuk apapun, sehingga kami dapat lagi berkumpul dengan keluarga kami. Ini semua kami mohon dalam nama Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Satu Fransiskus dari Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih untuk Pak Ardel. Silakan disiapkan. Siap. Beri salam. Terima kasih Pak. Salam Fransiskus Pak CBN. Ya, terima kasih Pak CBN. Damai dan segala kebaikan. Selamat siang.